Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian semua di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah hadir hari ini, Muhammad Nur Arsidin, Nurul Aulia Ismail, Ari Rusdi. Yang hadir sekarang ini siapa yang tidak sempat hadir pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, Nurul Inayah. Yang bertepatan dengan ada pesta keluarga atau acara keluarga ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikut. Ada tidak yang belum selesai tugasnya? Tolong angkat tangan. Saya Pak. Oke, Ayo, Pak. serah. Iya, iya. Saya Pak, Pak. saya. Belum Pak yang tadi malam. Saya juga Iya, Pak, nah, yang tadi malam belum. Saya Oke. Pak belum pin tadi malam. Ya, oke. Bapak mau tanya saja alasannya kenapa. Nah, yang mulai dari Nur Arsidin. Mengapa nak belum selesai? Lagi jaringan Pak, tidak bisa terputar. Oh, jaringannya kurang mendukung begitu ya? Iya Pak. Oke, oke, oke. Kalau Muhammad Asrana, Habis di kotaku kemarin Pak. Malam-malam. oh, iya, nah, ya. Habis kuotanya, anak-anak ya. Ya, oke. Kemudian siapa lagi nak yang belum tadi? Muhammad Yusran sudah atau belum nak? Belum, Pak. Iya, boleh tahu alasannya mengapa belum kerjakan nak? Tidak sempat, Pak, dari latihan. Oh, ya latihan apa nak? Sepak bola, Pak. Oh, oke, nak. Ya. Latihannya berapa kali seminggu nak? Berapa kali itu ya? 5 kali dalam 1 minggu. Oh, 5 kali latihan nak ya dalam seminggu. Pak. Oh, ya. Oke, nak. Nah, tapi kalau misalnya capeknya sudah hilang, nanti bisa dikerjakan kembali ya. Karena tugasnya kan gampang sebetulnya ya. Pak. Oke. Nah, yang belum nak. Oke, jadi itulah anak-anak ya. Teman-temannya ada beberapa yang belum selesai menunaikan tugasnya. Ada karena alasan mendesak seperti ada acara keluarga, ada yang karena kuotanya habis atau jaringannya kurang bagus, dan ada karena latihan main bola anak-anakku ya. Nah, Bapak menginginkan apapun keadaannya sedapat mungkin diusahakan nantinya itu anak-anak ya. Misalnya bagi yang latihan main bola ya Bapak paham itu capek pasti itu ya. Dan itu juga main bola itu juga penting sebenarnya ya, karena kita tidak bisa menduga seseorang, siapa tahu beberapa tahun yang akan datang bisa menjadi pemain yang terkenal, memperkuat tim nasional misalnya. Bilang amin dong gitu ya. Amin. Ya, gitu. Nah, jadi kita menghargai itu ya. Kita menghargai temannya yang karena satu dan lain hal sehingga mengerjakan tugas bisa terkendala. Kita saling menghargai, saling memahami, saling merasakan. Misalnya bagaimana sedihnya misalnya orang atau siswa atau murid yang mau mengerjakan tugas tapi kuotanya tidak ada atau jaringannya kurang mendukung ya, kita bisa pahami itu ya. Tapi di satu sisi karena ini adalah kebaikan Anda juga, mengerjakan tugas adalah kebaikan Anda juga, maka berusaha mudah-mudahan tugas itu bisa ditunaikan. Nah, kemampuan kita untuk merasakan apa yang dialami oleh orang lain atau teman yang lain yang mengalami masalah, mengalami kendala, ya, dengan turut merasakan juga seperti yang dirasakan temannya, itulah yang disebut dengan
empati anak-anak ya, atau sikap empati. Nah, kemudian anak-anakku, jangan pernah dibiarkan tugas itu menumpuk gitu anak-anak ya. Karena kalau Anda biarkan tugas itu menumpuk, meskipun tugas itu gampang-gampang saja, maka semakin lama Anda akan semakin merasa malas. Begitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. iya. Iya, Pak. Artinya apa? Bahwa memang tugas-tugas itu selain untuk memperkaya pengetahuan Anda terkait dengan tugas mata pelajaran itu, tapi ini adalah bagian dari Anda. Ini latihan dari Anda, training bagi Anda untuk mengarungi kehidupan nantinya ya. Nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah bergabung di masyarakat, bahwa tugas itu semakin banyak. Ada tugas keluarga, Iya, ada Pak. tugas yang lain, banyak tugas yang harus dihadapi, dan kadang-kadang di bawah tekanan ya. Kemampuan menghadapi tugas-tugas itu, kemampuan bekerja di bawah tekanan, itulah yang disebut dengan daya tahan seseorang ya. Jadi kalian harus memiliki sikap daya tahan ya. Daya tahan atau resiliensi atau daya lenting itu anak-anak ya. Nah sekarang sebelum masuk ke inti pembelajaran, Bapak mau mengetahui kemampuan awal dulu kalian ya, dan dengan cara memberikan soal singkat di kolom chat atau di percakapan. Jawabannya Anda ketik langsung juga di sini ya, di kolom percakapan ya. Semangat semua ya. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan ini soal nomor 1 ya, sama dengan berapa anak-anak? Oke, silakan dijawab dan diketik langsung di situ ya. Yang sudah selesai Fadia, Muhammad Hiar, dan sudah ada beberapa ya. Ada Tasya Aulia, ada Nurul Inaya, M. Asran, Al-Faridzi. Oke, bagus. Pertanyaan nomor 2, anak-anak. Bapak kirim. 4 akar 75 dikurang 3 akar 12. Supaya lebih tertib, yang saya sebutkan namanya ini boleh memperhatikan tapi tidak usah menjawab anak-anak ya. Yang saya sebutkan namanya ini seperti Tasya, Fadia, Nurul Aulia, Muhammad Hiar, Arini, Dinar, ya tidak usah menjawab dulu, ini kasih kesempatan. Oke, yang saya sebutkan namanya mohon menjawab. Silakan Aril. Tahu enggak jawabannya? Nah, kalau tidak enggak apa-apa ya, Bapak jelaskan saja ya. Tidak tahu, Pak. Oh ya, oke, terima kasih sudah jujur ya. Oke, jadi 5 akar 3 tambah 2 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Kenapa? Karena ini sudah sama ya. Kalau yang bentuk akar ini sudah sama, sudah boleh dijumlah itu anak-anak ya. Soal nomor 2 ya. Jawabannya berapa nak ini? Sama, semua yang lain boleh ya. Kecuali yang saya sebut awal tadi. 1 akar 5, Pak. 1 akar 5, Pak. 1 akar 5. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Nah, berapa ini jawabannya anak-anakku? 3 akar 2, Pak. Oke, bagus. 10 kurang 7, 3 akar 2. 3 akar 2. Nah, sekarang
Kita pindah ke model yang lain lagi ya. Nomor 4. 5 akar 3 ditambah akar 12 anak-anak. Sama dengan 7, Pak. 7 7 akar 3. akar 7 akar 3. 3. Nomor 5 anak-anakku sekarang ya. Nomor 5 ya. 10 akar 2 10 akar 2 tambah akar 8. Nah, untuk menjawab ini sama prinsipnya nomor 1. Ingat bahwa bilangan bentuk akar ini di sini akar 2 dan di sini akar 8. Berarti tidak sama ya. Kuncinya harus disamain dulu ya. Nah, sudah sama. Akar 2 di sini. Ini juga akar 2. Jadi 10 tambah 2 dapat 12 akar Akar 2, Pak. Oke, selesai gitu ya. Nomor 6. 4 akar 75. 4 akar 75. Begitu ya. 4 akar 75 dikurang 3, perhatikan ya. Tasya, Fadia, Nurul Aulia, dan 4 akar 75 dikurang 3 akar 12 tadi ya soalnya anaknya. Iya nak. Betul tidak? Gitu tadi kan? Jadi inilah jawaban dari 4 akar 75 kurang 3 akar 12. Jawabannya adalah 14 akar 3. Begitu anak-anak ya penjelasannya tadi. Bagi yang belum terlalu paham, apakah sekarang sudah dipahami kembali? Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah, Pak. Nah, sekarang anak-anakku, dari beberapa soal atau penjelasan tadi atau hasil diskusi kita tadi, kalau mau menjumlah atau mengurang dua bilangan bentuk akar, maka bentuk akar itu harus diapakan dulu anak-anak? Silakan dijawab. Disederhanakan. Disederhanakan. Selain sederhana harus gimana? Akarnya harus sama. Harus sama, bagus Tasya Aulia ya. Jadi selain sederhana, akarnya juga harus sama. Nah kalau sudah sama akarnya dan sudah sederhana, sudah gampang menyelesaikannya, anak-anak. Begitu kan? Jawab dong. Iya, Begitu ya? Pak. Oke. Artinya apa anak-anak? Dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, suatu pekerjaan yang kelihatannya rumit, yang kelihatannya susah ya, yang kelihatannya kompleks penyelesaiannya, ternyata bisa diselesaikan dengan cara diapakan pekerjaan itu? Disederhanakan. Sederhanakan dulu ya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa menyederhanakan suatu pekerjaan, menyederhanakan bukan berarti menganggap remeh ya, tapi mengawali dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal atau mengusahakan supaya pekerjaan itu jauh lebih mudah. Nah, kalau sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan dengan cara menyederhanakan, berarti sebetulnya Anda sudah mampu menyelesaikan sebagian pekerjaan itu. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyederhanakan suatu persoalan, itu sebetulnya adalah termasuk pengelolaan diri ya. Jadi Anda sudah memiliki basic atau sudah memiliki kompetensi dalam mengelola diri. Betul anak-anak ya? Betul tidak? Betul. Betul, Pak. Betul. Nah, anak-anakku,
Sebagai bahan berlatih Anda, Bapak akan berikan 1 atau 2 soal di Google Classroom ya. Dan inilah refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan tadi. Sebagaimana biasanya sebelum seorang guru membuat suatu pembelajaran, maka seharusnya membuat suatu perencanaan sebelumnya. Saya merasa sangat tertantang membuat perencanaan yang memasukkan unsur atau menerapkan unsur pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam perencanaan itu. Mengapa? Karena kedua aspek itu harus diterapkan pada materi yang sekarang ini sedang berlangsung. Kalau saya memilih materi yang lain, bisa saja anak-anak saya atau murid saya bingung kenapa materinya loncat. Yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan sekarang harus secara online. Jadi suasananya lain, sekiranya ini dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini dalam pelaksanaannya menurut saya sudah berjalan dengan baik, meskipun memang belum terlalu sempurna. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya memilih 3 kompetensi, yaitu empati, resiliensi, dan pengelolaan diri. Untuk empati dan resiliensi atau daya lenting, saya berikan di bagian awal pembelajaran. Sementara untuk pengelolaan diri, saya latihkan kepada siswa di bagian akhir pembelajaran. Mengapa? Karena unsur pengelolaan diri ini saya kaitkan dengan konten atau materi pembelajaran. Tentu saja ke depannya, dalam penerapan pembelajaran sosial emosional ini, saya harus memikirkan dengan sematang-matangnya kompetensi apa yang paling sesuai dengan materi yang saya bawakan. Karena setiap hari materinya berganti, maka harus dipikirkan sebelumnya kompetensi apa yang harus dimasukkan dalam pembelajaran itu, agar kompetensi-kompetensi yang saya terapkan tidak terkesan terlalu dipaksakan, tetapi berjalan mulus atau smooth. Harapannya anak-anak saya bisa terlatih dengan baik, dapat memiliki kompetensi atau sikap sosial emosional yang sangat berguna baik bagi saat ini maupun yang akan datang. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya awali dengan pemetaan kebutuhan awal murid dengan cara membagikan mereka melalui kolom chat soal sebanyak 3 nomor. Ketiga nomor soal itu nantinya akan memetakan siswa dari segi pengetahuan awal atau readiness-nya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok awal atau kelompok rendah, sedang, dan cakap. Tapi penamaan kelompok itu saya sama sekali tidak sampaikan kepada anak-anak dengan tujuan anak-anak saya tidak merasa tidak merasa tertekan dari segi psikologis. Nah, bagaimana saya mengajarkan ketiga kelompok itu dengan cara berdiferensiasi? Ketika saya berdiskusi atau memfasilitasi mereka pada kelompok awal, maka saya harus menyebutkan nama-nama siapa yang harus terlibat di sesi itu. Yang tidak terlibat bukan berarti saya melarang memperhatikan, tetap boleh memperhatikan, tetapi tidak perlu berkomentar. Demikian pula ketika saya berada pada kelompok yang sedang, maka kelompok yang lain boleh memperhatikan, tapi yang saya berinteraksi dengannya adalah kelompok yang sedang itu. Demikian pula untuk kelompok yang ketiga atau kelompok yang sudah mahir. Nah, kedepannya memang ini harus ada semacam perbaikan, bahwa pemetaan kebutuhan belajar itu harus saya lakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu menyita waktu. Pemetaan kebutuhan belajar yang dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya akan membuat persiapan saya atau persiapan guru itu jauh lebih baik. Dengan demikian, anak-anak saya nanti akan memiliki kemampuan kognitif atau akademik yang baik. Di samping itu, dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, diterapkan dengan baik, anak-anak saya
akan memiliki soft skill yang sangat berguna. Jadi otak kiri dan otak kanannya seimbang. Terima kasih, saya Mustar CGP dari Kabupaten Goa, nomor A14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.